Pernah nggak sih kamu baca dua ayat Alkitab yang kayaknya saling bertentangan? Satu bilang begini, tapi ayat lain kok rasanya ngomong sebaliknya. Dan kita pun mikir, loh, jadi yang benar yang mana ya? Tapi dalam iman Kristen, kita percaya nggak ada pertentangan dalam firman Tuhan. Kalau ada ayat yang tampak bertentangan, masalahnya bukan pada Alkitab, tapi pada cara kita memahaminya. Seringkali, Tuhan sedang menunjukkan dua sisi dari satu kebenaran yang sama. Satu sisi menegaskan satu hal, sisi lainnya menyoroti hal lain. Dan ketika dua-duanya kita pahami bareng-bareng, disitulah gambaran utuhnya mulai kelihatan. Itulah indahnya cara Tuhan berbicara. Firman-Nya nggak saling meniadakan, justru saling melengkapi. Jadi tugas kita bukan memilih satu dan buang yang lain, tapi belajar memegang keduanya dengan hati yang taat, sampai kita bisa melihat harmoni yang Tuhan maksudkan. Sepanjang sejarah, para teolog udah ngasih panduan gimana caranya kita menafsirkan dengan benar, yaitu lihat konteksnya, bandingkan dengan ayat lain yang lebih jelas. Perhatikan kesatuan seluruh Alkitab, dan pastikan hasilnya sejalan dengan iman yang sudah Tuhan nyatakan. Dan kalau masih ada hal-hal yang di luar jangkauan akal kita, di situ kita diajak untuk belajar tunduk pada misteri Allah. Karena kebenaran Alkitab bukan sesuatu yang harus dipaksa masuk ke logika kita, tapi sesuatu yang kita terima dengan iman, dalam keselarasan kebenaran yang Tuhan sendiri nyatakan. Nah, di seri ini kita bakal bahas 8 ayat Alkitab yang sering banget disalahpahami. Ayat-ayat yang kelihatannya bertentangan, padahal sebenarnya saling melengkapi. Tapi di video kali ini, kita fokus dulu ke 4 ayat pertama, dan di video berikutnya, kita lanjut bahas 4 ayat sisanya. Jadi, sudah siap? Yuk, kita mulai lihat gimana cara memahami ayat-ayat ini dengan benar, supaya kita bisa mengenal kebenaran firman Tuhan dengan lebih dalam, lebih seimbang, dan lebih utuh. Ini nih, ayat yang paling sering banget dikutip zaman sekarang. Matius pasal 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Banyak orang langsung bilang, tuh kan, Yesus aja bilang, jangan ngejudge. Kedengarannya penuh kasih banget, tapi bener nggak sih Yesus maksudnya gitu? Kalau kita baca konteksnya, Yesus sebenarnya lagi ngomongin soal kemunafikan. Orang yang sibuk nunjuk dosa orang lain, tapi lupa bercermin dan beresin dirinya sendiri. Tapi Yesus nggak pernah bilang, jangan menghakimi sama sekali. Malah di Yohanes pasal 7 ayat 24, dia bilang, jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan penghakiman yang adil. Artinya, Yesus tetap mau kita menghakimi, tapi dengan cara yang benar, adil, rendah hati, dan berlandaskan kebenaran Allah, bukan dari ego atau selera pribadi. Paulus juga ngomong hal yang sama di 1 Korintus pasal 5 ayat 12. Gereja memang perlu menghakimi jemaat yang ada di dalamnya, bukan buat ngejatuhin, tapi buat memulihkan. Jadi intinya, Yesus bukan bilang berhenti menghakimi orang, tapi berhenti merasa diri lebih suci dari orang lain. Kasih sejati nggak tutup mata terhadap dosa, tapi juga nggak melempar batu dengan kebencian. Menegur bukan berarti menghakimi, justru itu bentuk kasih kalau dilakukan dengan hati yang benar. Karena kalau kita benar-benar peduli sama seseorang, kita nggak akan diam aja lihat dia makin jauh dari kebenaran. Itu bedanya antara judging to condemn dan judging to restore. Yang satu menghancurkan, yang satu menyembuhkan. Dan Yesus jelas menginginkan yang kedua. Yesus pernah berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Kita sering dengar ayat ini dikutip seolah Yesus sedang bilang, pokoknya minta aja, Tuhan pasti kasih. Kayak Tuhan kasih kita cek kosong dari surga gitu. Tapi benarkah begitu maksudnya? Kalau kita baca seluruh Alkitab, ternyata janji ini nggak pernah berdiri sendirian. Yakobus menulis, kamu berdoa dan tidak menerima, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dan Rasul Yohanes juga bilang, jika kita meminta sesuatu menurut kehendaknya, ia mendengarkan kita. Jadi, doa itu bukan cara untuk mengatur Tuhan, tapi cara untuk menundukkan hati kita di bawah kehendaknya. Yesus sendiri kasih contoh di Getsemani waktu ia berdoa, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Nah, di situ letak keseimbangannya. Tuhan memang mau kita datang dengan iman dan berani meminta. Tapi di saat yang sama, Dia juga mau kita percaya pada hikmat-Nya. Karena Tuhan menjawab semua doa, tapi jawabannya nggak selalu iya, kadang tidak, kadang tunggu, tapi selalu dengan apa yang terbaik menurut kasih dan kebijaksanaannya. Kalau kita baca Matius pasal 7 ayat 7 dalam terang seluruh firman Tuhan, kita bakal sadar, doa itu bukan transaksi, doa itu persekutuan. Bukan soal gimana kita bisa dapat sesuatu dari Tuhan, tapi gimana kita makin kenal hati Tuhan. Dan mungkin itu juga alasan kenapa ayat ini sering disalahpahami. Karena manusia lebih suka jadi pengendali daripada dikendalikan. Lebih suka mengatur Tuhan daripada belajar tunduk sama Dia. Padahal
Justru disitulah letak kuasa doa yang sejati, bukan ketika Tuhan kasih semua yang kita mau, tapi ketika kita belajar percaya bahwa yang Tuhan berikan, itulah yang sebenarnya paling kita butuh. Pernah nggak sih kamu baca 2 ayat ini terus mikir, loh, kok kayaknya bertentangan ya? Di Roma pasal 3 ayat 28, Paulus bilang, manusia dibenarkan oleh iman terlepas dari perbuatan hukum Taurat. Tapi di Yakobus pasal 2 ayat 24, kita baca sebaliknya. Manusia dibenarkan oleh perbuatan dan bukan hanya oleh iman. Nah, jadi yang benar yang mana nih? Kita diselamatkan karena iman aja atau juga karena perbuatan? Banyak orang berhenti di situ, terus langsung simpulkan, tuh kan Alkitab saling bertentangan. Padahal sebenarnya nggak begitu. Masalahnya ada di konteks. Paulus dan Yakobus nggak lagi saling debat, mereka cuma ngomong ke dua kelompok orang yang beda. Paulus menegur orang yang pikir mereka bisa diselamatkan lewat usaha mereka sendiri, lewat ketaatan pada hukum Taurat. Jadi Paulus tegas bilang, enggak, kita dibenarkan cuma karena iman, bukan karena usaha manusia. Sedangkan Yakobus menghadapi masalah kebalikannya. Orang-orang yang bilang, aku punya iman kok, tapi hidupnya sama sekali nggak berubah, nggak ada buahnya, nggak ada ketaatan. Maka Yakobus menegaskan, iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi mereka sebenarnya sepakat, cuman menyoroti sisi yang berbeda dari satu kebenaran yang sama. Paulus ngomongin dasar keselamatan, iman. Yakobus ngomongin bukti keselamatan, perbuatan. Paulus menekankan iman yang menyelamatkan, Yakobus menekankan iman yang kelihatan nyata. Kalau digabung, hasilnya indah banget. Kita dibenarkan oleh iman saja, tapi iman yang sejati nggak pernah berdiri sendirian. Itulah keindahan firman Tuhan. 2 ayat yang kelihatannya berlawanan, ternyata justru saling melengkapi. Sayangnya, banyak orang salah paham karena cuma ambil satu ayat, pisahkan dari konteksnya, lalu bikin kesimpulan sendiri. Tapi kalau kita biarkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri, kita bakal lihat betapa konsistennya kebenaran itu. Iman yang sejati memang menyelamatkan, dan iman yang sejati pasti mengubah hidup. Pernah nggak sih kamu kepikiran, penyaliban Yesus itu sebenarnya rencana siapa? Iblis atau Allah Bapa? Kalau kita bilang itu rencana iblis, berarti iblis dong yang berjasa bikin keselamatan terjadi. Tapi kalau kita bilang itu rencana Allah, kok kedengarannya kejam banget? Masa Allah merencanakan anaknya disiksa dan mati? Dua sisi ini kelihatannya berlawanan banget. Tapi kalau kita baca Alkitab dengan hati-hati, kita bakal lihat sesuatu yang jauh lebih dalam. Di satu sisi, Alkitab jelas bilang, iblis memang terlibat. Lukas menulis, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Jadi iblis pakai Yudas buat mengkhianati Yesus. Dia gerakan imam-imam kepala buat menjebak Yesus dan pakai orang-orang Roma buat menyalibkan dia. Dari sisi manusia, itu jelas kejahatan. Tapi di sisi lain, Petrus ngomong sesuatu yang luar biasa di Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 23. Dia yang diserahkan menurut maksud dan rencana Allah yang telah ditentukan. Kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Artinya apa? Artinya, di balik semua rencana jahat manusia dan iblis, ada satu rencana yang lebih besar, yaitu rencana Allah sendiri. Salib bukan kecelakaan sejarah, bukan karena Allah kalah atau lengah. Justru itu bagian dari rencana kekal Allah yang udah ditetapkan jauh sebelum dunia diciptakan. Sama kayak waktu Yusuf bilang ke saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Iblis merencanakan kejahatan, tapi Allah pakai itu buat tujuan yang baik, yaitu buat menebus kita dari dosa dan maut. Jadi, siapa yang sebenarnya merencanakan penyaliban? Jawabannya bukan cuman satu pihak. Iblis memang berencana menghancurkan Kristus, tapi Allah udah lebih dulu merencanakan salib itu sebagai jalan keselamatan. Iblis mau menang, tapi justru disaliblah dia kalah total. Kolose pasal 2 ayat 15 bilang, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Lihat nggak? Di tempat yang iblis kira jadi puncak kemenangannya, Allah justru mendirikan tahta kemenangannya. Lalu ada yang tanya, kalau itu rencana Allah, apa berarti Allah kejam? Jawabannya, enggak. Karena yang Allah serahkan bukan korban yang enggak tahu apa-apa. Yesus sendiri bilang, tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, tetapi aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Artinya, Yesus rela, dia enggak dipaksa. Dia menyerahkan dirinya karena kasih. Kasih Bapa dan ketaatan anak berpadu di kayu salib. Itu bukan kekejaman, tapi kasih yang melampaui logika manusia. Salib bukan bukti bahwa Allah itu kejam, tapi bukti bahwa kasihnya begitu besar sampai dia rela menanggung murka yang seharusnya jatuh ke kita. Iblis niatnya menghancurkan,
Tapi Allah pakai niat jahat itu buat menyelamatkan. Di salib, kasih dan keadilan nggak saling bertabrakan. Dua-duanya jalan bareng, sempurna. Makanya salib bukan tragedi, tapi puncak kemenangan Allah, yaitu di mana rencana jahat iblis dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana kasih yang kekal. Dari semua ayat yang kita bahas, satu hal yang makin kelihatan jelas. Firman Tuhan itu nggak pernah saling bertentangan. Kalau kelihatannya beda, mungkin kita yang perlu lihat lagi. Tapi kali ini, dengan kacamata seluruh Alkitab. Jadi yuk, terus belajar. Bukan cuma biar makin tahu, tapi supaya hidup kita makin dekat dan taat sama kebenaran yang Tuhan udah nyatakan. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, biar kamu nggak ketinggalan part 2 dari video ini. Kita bakal bahas 4 ayat lainnya yang sering disalahpahami. Dan tentu aja, like dan share juga ya, supaya lebih banyak orang bisa kenal kebenaran firman Tuhan. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.